Mari kita berdoa. Kami meninggikan nama-Mu, ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami senantiasa bersyukur atas penyertaan kasih Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang terus menuntun hati dan pikiran kami, menguatkan kami semua menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga maupun di dalam jemaat tubuh Kristus. Kami bangga karena ada Tuhan Yesus yang selalu andalan bagi kami menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kami. Dengan hikmat surgawi-Mu, Engkau memberikan kepada kami pertolongan. Dan nyata pada pagi hari ini ya Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan, penuh kesetiaan untuk bersama-sama pagi hari ini menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuliakan Engkau, ya Allah Bapa di dalam sorga. Terimalah pujian kami dan terimalah seruan kami menjadi hormat dan pujian untuk nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami menyambut lagi firman-Mu ya Tuhan, menguatkan kami kembali dan memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita yang terus dipenuhkan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Salam sehat buat kita semua. Salam selamat pagi dan saudara-saudaraku, ya puji Tuhan. Mari saudaraku kita menggunakan waktu yang sangat penting ini, saudara-saudaraku, untuk bersama-sama melihat kembali kelanjutan dari pembelajaran kita akan kitab Efesus pasal 1. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku kita akan sama-sama membaca kembali kitab Efesus pasal 1. Ya, kita akan teruskan masih di posisi ayat 3 sampai ayatnya yang kelima ya. Ya, karena begitu kaya firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, mengajar kita dengan berbagai wawasan bagian yang sangat luar biasa, memperluas akan pengertian kita, bagaimana kita memenuhi panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu panggilan sorgawi. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membaca kembali. Ya, saudara-saudara bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Dari Efesus 1 ayat 3, 4, dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di Roma, maksud saya Roma pasalnya yang ke-11. Kemarin kita sudah membaca satu kali dan saya akan membaca kembali Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-29 ya. Dikatakan demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar
sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebelumnya kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang bagaimana saat ini, saudara-saudaraku, bahwa oleh karena kemurahan hati Allah kepada kita, ya, bangsa-bangsa lain, sekarang kitalah yang merasakan dan yang menikmati kesempatan untuk hidup, mengalami segala berkat kasih karunia Tuhan yang sorgawi. Nah, saudaraku, ada satu hal yang sangat penting yang perlu saya tambahkan di sini mengenai posisi daripada bangsa Israel, ya, dan gereja saat ini, di mana saudara-saudara banyak, ya, para pengajar Alkitab, saudara-saudaraku, yang menganggap bahwa saat ini gereja telah menggantikan Israel. Sekali lagi, gereja telah menggantikan Israel. Dan itu adalah satu pemahaman yang keliru. Maka gereja disebut sekarang ini adalah Israel rohani. Sekali lagi, itu adalah pemahaman yang keliru. Israel adalah Israel, gereja adalah gereja tubuh Kristus, dan tidak bisa dicampur adukkan. Karena kita telah mendapati, memahami ada dua program Allah yang besar yang dirancangkan, ya, untuk menyelamatkan manusia, saudara-saudaraku, dan program Allah itu adalah program untuk memberkati manusia untuk tinggal di dunia ini, ya, di bumi ini melalui bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel telah gagal untuk menyambut program Allah tersebut. Dan yang kedua adalah program Allah yang surgawi, program tubuh Kristus, yaitu untuk memberkati, menyelamatkan semua manusia melalui tubuh Kristus, ya, berkat keselamatan yang dikaruniakan kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Dan itulah yang dibawakan, ya, itulah misi yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa banyak ahli-ahli tafsir Alkitab, ya, di dalam sejarah gereja mengatakan bahwa bangsa Israel telah digantikan oleh gereja saat ini, ya, saudaraku, karena, ya, mereka melihat bahwa selama ribuan tahun orang Israel telah mereka semua, saudara-saudaraku, telah disebarkan atau diserahkan ke berbagai bangsa di dunia ini. Dan selama ribuan tahun bangsa Israel, orang-orang Israel tidak menempati, ya, tidak menempati tanah pusaka mereka, Yerusalem. Dan mereka, oleh karena dihukum oleh Tuhan, mereka tidak punya tanah air, ya, selama ribuan tahun. Nah, sesuai dengan janji Tuhan bahwa keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu akan mewarisi Yerusalem atau tanah Kanaan,
Ya, sementara kenyataannya adalah orang-orang Israel itu telah dijajah oleh bangsa lain, dan bahkan mereka sebagai sebuah negara selama ribuan tahun mereka tidak berdiri lagi, dan mereka sudah diserahkan ke berbagai penjuru bumi. Maka ya, penafsir-penafsir Alkitab berpikir bahwa ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama itu, yaitu bahwa bangsa Israel akan menempati tanah pusaka, tanah Kanaan atau Yerusalem sebagai tempat mereka sebagai sebuah bangsa, ternyata itu sudah gagal digenapi. Dan oleh karena itu mereka berpikir bahwa bangsa-bangsa lainlah yang menggantikan bangsa Israel untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara tadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan di situ bahwa saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, jangan mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa ya, gereja adalah gereja, Israel tetaplah Israel. Bahwa adapun saat ini bangsa Israel sedang disingkirkan oleh Tuhan dari rencana untuk memberkati mereka, itu adalah karena penolakan mereka. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel telah disia-siakan, tetapi itu tidak berarti bahwa program Tuhan memberkati bangsa lain adalah mengalihkan berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita sering mendengarkan doa-doa, ya, Bapak Ibu Saudaraku, mendengarkan doa-doa di mimbar-mimbar gereja, supaya Tuhan katanya mengaruniakan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub kepada kita, kepada gereja. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan mengaruniakan berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berarti kita harus berada di Yerusalem. Berarti kita harus menjadi orang-orang yang memiliki tanah pusaka warisan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara Paulus katakan tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita, karena di dalam Kristus kita telah mewarisi segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Jadi saudaraku, itu adalah satu hal yang sangat berbeda jauh, bahwa gereja tubuh Kristus saat ini akan mewarisi segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus, untuk kita dapat memahami bagaimana berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Maka kita, saudara-saudara, harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ini adalah perjalanan program gereja tubuh Kristus, di mana kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, hidup di dalamnya sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Saudara-saudara dan saya diberikan kesempatan untuk memahami apa arti daripada rahasia Kristus, rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan telah dipersiapkan untuk menjadi sumber berkat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib yang telah mengampuni, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bisa dikatakan Rasul Pauluslah sebagai juru bicara. Ya, Rasul Pauluslah sebagai speaker, narasumber bagi kita bangsa-bangsa lain, untuk kita mendengarkan dia. Ya, bagaimana rahasia Kristus, Yesus, tentang masa depan kita.
di dalam Yesus Kristus tentang segala janji Tuhan yang dikaruniakan kepada kita, itu harus kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita mengerti, mengikuti siapa dan bagaimana kita memahami tentang rencana Kristus untuk masa depan kita yang cemerlang dan yang penuh berkat itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita memahami tadi dikatakan bahwa suatu saat program Tuhan, yaitu program kasih karunia-Nya memberkati kita bangsa-bangsa lain, suatu saat ini juga akan berakhir. Kapan berakhir dan bagaimana berakhir? Saudara-saudara, ini akan berakhir pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan dan kita semua akan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Amin. Dan disitulah tempat kita untuk menikmati segala kemuliaan Tuhan. Amin. Dan disitulah hidup kita benar-benar sempurna, saudara-saudara, dan mengalami segala kemuliaan Tuhan dan mengalami segala damai sejahtera-Nya. Kita akan meninggalkan segala perkara kehidupan di dunia ini dan tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata, dan tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi, saudaraku, hal-hal yang menyakitkan hati kita, tidak ada lagi segala hal yang mengecewakan kita. Apabila suatu saat nanti tiba waktunya Tuhan Yesus mengumpulkan kita, dan kita akan bersama-sama hidup di dalam kemuliaan-Nya yang sorgawi. Amin. Nah, sementara kita ada di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melayani Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, kasih-Nya yang sempurna, dan kita ingat bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Kalaupun orang Israel saat ini ditinggalkan oleh Tuhan sementara, tetapi Tuhan Yesus akan kembali kepada mereka. Itu yang dikatakan tadi di ayat 26, dengan jalan demikian, dengan jalan rapture, pengangkatan di awan-awan, seluruh Israel akan diselamatkan kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, sebab inilah perjanjian Tuhan kepada mereka apabila Tuhan menghapuskan dosa mereka. Apabila mereka bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka yang telah menolak Mesias Yesus Kristus disalibkan, maka Tuhan akan kembali memulihkan mereka. Tuhan akan kembali mengangkat Israel sebagai kepala, dan mereka akan mengepalai bangsa-bangsa lain, akan mengikuti bangsa Israel kembali untuk bisa mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, tentunya sekarang ini melalui apa yang kita pelajari tadi yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sekarang saudaraku kita hidup memahami, belajar untuk mengenali kehendak Tuhan berdasarkan rahasia-Nya yang sebelum dunia dijadikan telah menjadi berkat yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah rahasia kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, yang mana saat ini saudara-saudara dan saya terus belajar, amin, terus memahami bagaimana kita mengerti sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya karena kita melihat apa yang kita saksikan dengan pandangan secara kasat mata, saudara-saudaraku, tetapi ini adalah berkat Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata, karena kita sekarang ini hidup bukan karena melihat,
tetapi kita hidup karena percaya. Amin. Percaya apa Bapak Ibu Saudara? Tadi dikatakan di Efesus pasal 1, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapan Allah kita diperhadapkan dan kita dihadirkan, ya, kita berada di hadirat Tuhan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, bukan karena usaha dan perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kekuatan kita adalah karena kita percaya, saudara-saudara, bukan karena kita melihat. Kalau kita mengandalkan penglihatan kita, pandangan kasat mata, terlalu banyak hal yang mengecewakan kita dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan pandangan kasat mata yang sangat terbatas ini, dengan pikiran yang sangat terbatas kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak hal yang bisa mengecewakan kita dan menurunkan semangat kita dalam kehidupan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah fokus pada apa yang ada di dalam pandangan mata kita, karena semuanya itu bisa lenyap Bapak Ibu Saudara. Hari ini bisa ada, tapi besok itu bisa hilang, dan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa dipandu, dipimpin oleh pandangan kasat mata yang sangat terbatas itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hati kita lah yang dipandu, dibimbing, dikuatkan, disinari oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Hati kita lah yang melihat Bapak Ibu Saudaraku, amin. Karena di dalam hati kita lah Roh Kudus dimeteraikan. Di dalam hati kita lah kita bisa mengerti dan yakin bahwa kasih Kristus memimpin, mengendalikan hidup kita, bahwa akan dipelihara dengan sempurna oleh kasih karunia-Nya, amin. Supaya kita tahu bahwa di hadirat Tuhan kita adalah orang-orang yang telah dibasuh oleh darah Kristus, amin. Hidup kita benar-benar sangat berharga di mata Tuhan, sebab bahkan sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara dan saya telah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kemuliaan ini, amin. Dan ini adalah hal yang berbeda dengan janji-janji Tuhan kepada umatnya Israel. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saudaraku, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi sombong, janganlah kamu menjadi tinggi hati, janganlah kamu merasa bahwa kamu berada di atas, janganlah kamu merasa bahwa kamu lebih tinggi daripada orang lain. Tetaplah rendah hati, amin. Adapun kamu sekarang berada di dalam posisi kemuliaan Kristus Yesus itu, ingat bahwa hanyalah karena belas kasihan Tuhan kepada kita, amin. Bapak Ibu Saudara, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepandaian kita, dan bukan karena hasil usaha, kerja keras, atau apapun saudara-saudara. Semuanya itu hanya karena Yesus Kristus mau merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia memberikan contoh keteladanan yang sempurna bagi kita bagaimana caranya hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan kita selama-lamanya, amin. Nah, inilah yang sedang kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Hanya mereka yang rela memberikan waktunya, dirinya, berkorban untuk bersama-sama kita belajar dan belajar terus Bapak Ibu Saudara, memahami, mengerti, sungguh Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita lebih daripada siapapun, amin. Saudara-saudaraku, kita bisa melihat itu dari setiap firman kebenaran Allah. Rahasianya terus dibukakan kepada kita,
bahwa kita hidup bukan karena melihat saja, tetapi kita hidup karena benar-benar percaya bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah, itulah yang menjadi pegangan kita. Tidak akan pernah berlalu, tetapi akan tetap selama-lamanya. Itulah yang menjadi sumber kesetiaan saudara dan saya. Amin. Sebab firman Allah itulah yang menolong kita untuk bisa tetap setia kepada kebenarannya. Tetap setia kepada keluarga kita. Tetap setia kepada pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, tetap setia kepada pelayanan kita. Tetap setia kepada semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Hanya karena firman Allah yang menopang hati dan pikiran kita supaya tetap fokus. Dan kita tidak akan kendor, tapi kita tetap bersemangat, saudara-saudara, karena kita tahu ada penyertaan Tuhan yang tidak terbatas di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saya mengajak kita kembali untuk membaca satu bagian lagi. Hal yang sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara, untuk kita memahami dengan baik mengapa kita harus terus belajar membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita saudara-saudara, oleh karena ada satu perkara yang sangat besar yang sedang Tuhan lakukan saat ini kepada kita sebagai anggota-anggota gereja tubuh Kristus. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini benar-benar di hadapan Tuhan adalah dengan pengertian yang benar. Nah, mari saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7, inilah seruan, ya, inilah himbauan, inilah ajakan daripada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membawa kita semua saudara-saudaraku agar mengerti arah daripada kehidupan kita, kompas daripada kehidupan kita. Saudara-saudara, haruslah kita mendengarkan firman kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Rasul Paulus. Dikatakan di 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saudara muda kita, Evangelis Sostenes Fortunatus Simamora, bahwa dikatakan saudaraku, saat ini, saudaraku, kalau kita melihat, tidak ada lagi manusia yang tidak bisa menjadi pintar. Ya, ada bahkan saat ini, saudaraku, kecerdasan buatan yang diciptakan oleh pikiran manusia. Dan semua orang bisa mengetahui apa saja yang perlu diketahui, tinggal ketik dan bertanya di chat GPT. Ya saudaraku, kecerdasan buatan. Saudara bisa bertanya apa saja di sana. Dan di sana akan secepatnya diberikan jawaban hanya dalam hitungan detik. Saudara akan menemukan jawabannya. Kecerdasan manusia, kecerdasan buatan Bapak Ibu Saudaraku, yang mengubah segala sesuatu, perspektif dan pandangan manusia. Semua orang bisa menjadi pintar. Ya, tiba-tiba menjadi mengetahui hal-hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak perlu lagi harus pergi, harus berada di sebuah kelas untuk belajar, tetapi melalui smartphone, melalui gadget yang kita pegang setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku, semua orang bisa belajar untuk mengetahui apa yang ingin diketahui, informasi apapun, Bapak Ibu Saudaraku, hanya dengan
ya smartphone yang dipegang oleh setiap orang saat ini bisa mengetahui segala sesuatu yang ingin diketahui. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudaraku, itu semua adalah perkara-perkara duniawi. Bapak ibu saudaraku, itu adalah kecerdasan buatan artificial intelligence yang dibuat oleh manusia, dan bukan, ya Bapak ibu saudaraku, bukan melalui ChatGPT kita mengetahui tentang rahasia kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui firman kebenarannya, amin. Hanya melalui Alkitab kita mengetahui masa depan kita, karena hanya Alkitablah yang tidak bisa salah. Ya saudaraku, AI, Artificial Intelligence, itu banyak keliru, banyak salah, karena itu adalah buatan pikiran manusia yang berdosa. Itu adalah buatan pikiran manusia yang belum tentu itu adalah dihasilkan oleh pikiran manusia yang telah mempersembahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu itu menjadi berguna, segala sesuatu itu menjadi bermanfaat apabila kita dikatakan tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu, termasuk bagaimana kita menggunakan segala kecerdasan teknologi saat ini. Kita pergunakan itu untuk mendukung ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu baru namanya menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin saudaraku. Sama seperti pada pagi hari ini, saudara-saudara dan saya dimanapun berada bisa terhubung, ya, melalui sarana-sarana secara online. Teknologi yang kita gunakan saat ini mempersatukan kita, saudara-saudaraku, untuk menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipimpin oleh ketaatan kepada Yesus Kristus, dan kita bisa saling mendoakan di sini, amin. Kita bisa menunjukkan kita saling peduli satu dengan yang lain di sini, dan bagaimana saudara-saudara dan saya bisa saling mengetahui keadaan kita melalui informasi, melalui apa yang kita utarakan di dalam doa-doa kita satu dengan yang lain. Saudara-saudara terhubung di dalam Tuhan, dan kita bisa menunjukkan bagaimana ketulusan hati kita dan kesungguhan hati kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang merindukan bagaimana kita satu dengan yang lain, terus maju di dalam Tuhan, dan kita saling mendukung, dan kita memberitakan nama Kristus, memberitakan keselamatan kepada semua orang, bahwa pengharapan kita dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan yang pasti dan yang sungguh-sungguh benar. Tuhan itu benar-benar mengendalikan hidup kita dan melatih kita untuk selalu percaya kepadanya. Amin. Untuk memberikan kepada kita keyakinan yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, bahwa kita pasti akan jauh lebih maju ke depan di dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan ini, bersama dengan keluarga kita semua, saling meyakinkan dan saling berlomba maju di dalam Tuhan, amin, supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, dengan semangat yang bernyala-nyala, yang dikobarkan oleh keyakinan kita terhadap kebenaran firman Allah. Mari saudara-saudaraku, kita selalu satukan hati kita selalu persembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita selalu hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas rahasia-rahasia firman Tuhan yang Engkau bukakan. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus selalu membukakan rahasia bagaimana kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati setiap perkataan-perkataan kami, setiap pekerjaan kami, pemberitaan kami,
dan persekutuan kami, keluarga kami, dan semuanya. Apa yang kami pergumulkan, kami mau serahkan itu kepada Tuhan dengan hati yang penuh kesetiaan. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menuntun hidup kami di dalam terang kasih-Mu. Engkaulah yang memampukan kami menjalani semua pergumulan kami. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan terus menuntun di dalam segala sesuatu. Apa yang sedang kami perjuangkan saat ini adalah bagaimana kesaksian hidup kami nyata dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi pembela bagi setiap perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan kami persembahkan jam-jam di depan kami untuk satu hari penuh kami berkegiatan ya Tuhan. Biarlah Engkau melipat gandakan segala berkat daripada Tuhan bagi kami semua, mencukupkan segala apa yang kami perlukan, supaya kami bisa tetap setia hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi untuk melanjutkan acara doa-doa kita. Terima kasih, salam selamat pagi. Salam kudus buat kita semua.